Oke, selamat siang sahabat Selasi semua dimanapun berada. Hari Kamis siang, seperti biasa, seperti yang sudah diwartakan, seperti yang sudah diworo-worokan Senin kemarin, Senin siang kemarin. Siang ini kita kembali lagi di Instagram Live Sentra Laktasi Indonesia dalam rangka Pekan Menyusui Dunia tahun 2020. Nah, Selasi, Sentra Laktasi Indonesia atau Selasi, siang ini mau ngobrol-ngobrol tentang dukungan menyusui untuk menyehatkan bumi atau untuk bumi yang lebih sehat. Siang ini untuk ngobrol-ngobrol dengan Selasi ini kita akan ketemu atau berbincang-bincang lebih luas tentang lingkungan, tentang bumi dengan Kak Alin atau Halisa Khalid yang merupakan Head of Campaign Walhi Nasional. Nah, ini Kak Alin sudah live, kayak sudah terlihat live. Mari kita undang dulu Kak. Ya, sambil menunggu live, sambil menunggu Kak Alin live. Senin kemarin kita sudah live dengan Caca. Nah, Kak Alin udah muncul. Selamat siang Kak Alin. Halo, selamat siang. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya. Ini dari kantor atau dari rumah Kak Alin? Sekarang pas lagi di kantor karena ini jadwalnya piket, jadi Oh, gantian ya. kebagian tiket ya. Karena masih Ah, WFH jadi gantian. Dan biar masih WFH koneksi ya? stabil ya. Ya, mudah-mudahan sinyal bersahabat. Jarak jauh nih Kak, saya dari Jogja. Nah, kalau live di Jogja ini memang lebih aman siang, karena pagi itu rebutan dengan anak-anak sekolah dan Ya teman-teman benar, yang kuliah. benar. Oke, nah sahabat Selasi, Kak Halisa Khalid atau yang punya nama beken, nama keren Kak Alin ini dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau dari WALHI. Kebetulan Kak Alin ini adalah Head of Campaign Department. Nah, jadi yang memang harus banyak banyak ngobrol gitu ya Kak Alin ya. Kebetulan Hmm. makasih sekali ini Kak Alin ketika dijawil oleh Sentra Laktasi Indonesia, oleh Selasi untuk ngobrol-ngobrol tentang menyusui yang ternyata bisa dijadikan salah satu gerakan untuk mendukung bumi lebih sehat. Kak Alin pas jadwalnya berjodoh ya Kak ya. Terima kasih Iya, banyak. pas banget untuk acara yang keren ini berjodoh ya. Iya ya, karena biasanya Kak Alin sibuk banget, aduh. Nah, Senin kemarin Kak, saya mau review sedikit tentang ngobrol-ngobrolnya Selasi dengan salah satu aktivis Zero Waste Indonesia. Hmm. Waktu itu yang jadi bintang tamu atau yang jadi teman ngobrol adalah Minesa Mahardika atau yang biasa kita panggil Caca. Nah, Caca tuh cerita Kak, kalau ternyata perilaku menyusui atau para perempuan yang memilih untuk menyusui itu betul-betul bisa menzerokan waste gitu ya, jadi Ya. meminimalkan sampah. Tidak ada Hmm. sampah sama sekali yang dihasilkan oleh para perempuan yang memilih untuk menyusui gitu. Jadi bahan-bahannya sudah tersedia di dalam tubuh kita gitu. Tidak membutuhkan bahan-bahan tambahan dari luar. Kemudian tidak ada peralatan yang dipakai. Jadi Hmm. peralatannya pun menggunakan tubuh perempuan, gitu. Tidak ada alat Hmm. bantu lain dari luar. Hmm. Sehingga minim sekali, tidak ada sampah sama sekali. Nah, sementara pada perempuan yang karena indikasi medis, baik pada kondisi ibu maupun kondisi bayinya, membutuhkan bantuan formula, ini memang kemudian ada limbah atau sampah yang dihasilkan begitu. Bahkan tidak hanya dari formula yang dipakai, tidak hanya dari bahan-bahannya, ada pupuk formulanya, ada apa airnya, kemudian ada energi yang dipakai untuk memanaskan air. Ternyata ketika diturut ke belakang juga ada ketika dimulai dari produksi formulanya Ya. dari perah apa peternakan hewan perahnya, kemudian proses mengubah dari susu sapi segar menjadi pupuk formulanya, kemudian mengangkutnya dari pabrik dari peternakan ke pabrik untuk diolah, bahkan dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Kemudian di konsumen sendiri juga ada limbahnya. Kemudian dari pemakaian alat bantu, entah itu botolnya, empengnya, kemudian yang kebanyakan bentuknya atau bahannya adalah plastik. Kemudian juga dari kemasannya, formula ada dari aluminium foil, ada dari plastik, kemudian ada Betul. dari kardus atau kotak kartonnya yang itu juga
menebang pohon begitu ya. Iya, benar Ternyata banget. rentetannya banyak sekali Panjang ya. begitu Kak. Iya, iya. Nah, kemudian kemarin Caca mengajarkan cara mengelola sampah dalam skala rumah tangga. Nah, Mhm. ini kemudian yang kami ingin teruskan obrolan ini atau diskusi ini dalam skala yang lebih luas gitu. Karena Dan kalau Walhi kan pasti skalanya luas ya Kak, se-Indonesia begitu. Mungkin dari kebijakannya, mungkin dari praktek-praktek pengelolaan limbahnya. Nah, ini yang kami ingin kami ingin mendengarkan sharing dari Walhi untuk para perempuan yang memilih untuk menyusui. Silakan Kak. ya, pertama terima kasih buat Sentra Lactasi Indonesia. Saya kira ini acara yang bagus banget buat bukan hanya buat perempuan di Indonesia, tapi juga buat keluarga di Indonesia dan buat publik secara keseluruhan gitu ya. Saya mungkin akan sharing sedikit gitu ya, bagaimana sebenarnya dukungan kita untuk ibu menyusui itu bisa berkontribusi besar bagi penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia dan juga bahkan saya ingin juga menyampaikan kita menghadapi satu tantangan lain gitu ya selain pandemi ini COVID-19 gitu ya. Krisis di depan mata itu adalah krisis iklim. Dan apa namanya itu adalah satu tantangan untuk kita ke depan ya dan tentu saja misalnya BNPB sendiri sudah mengatakan bahwa bencana kita 98% gitu ya, sejak kurang lebih dalam durasi 20 tahun itu adalah yang sebagian besar adalah bencana dari hidrometeorologi atau ada apa namanya kontribusi iklim di sana atau bencana iklim gitu. Dan tadi saya jadi ingat ya apa yang disampaikan oleh Caca ya Ya. sebelumnya soal bagaimana dari hulu ke hilir gitu ya apa namanya sungguh kontribusi yang sangat besar bagi ibu ketika ibu menyusui gitu bisa menyelamatkan begitu banyak lingkungan dari hulu sampai hilirnya gitu. Nah saya mau masuk dulu sebenarnya dari yang krisis iklim ya. Saya mungkin akan fokus di bicara soal krisis iklim karena itu tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan tantangan ini akan semakin lebih berat bagi perempuan menyusui tentu saja dan bagi kita karena kemudian dampak turunan dari krisis iklim itu pun akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari ASI yang akan dihasilkan ketika misalnya tidak ada air bersih atau misalnya ketika kesehatan reproduksi ibu terganggu gitu yang diakibatkan dari krisis iklim. Jadi saya mau bicara dari soal krisis iklim. Jadi krisis iklim ini kan bukan ujuk-ujuk barang yang baru gitu ya. Ini tiba-tiba ada krisis iklim gitu. Tapi krisis iklim ini adalah sebenarnya ekses atau dampak dari begitu masifnya gitu ya pembangunan ekonomi global gitu termasuk yang dianut oleh Indonesia begitu ya yang mengeksploitasi begitu masif sumber daya alam. Dan itu kurun waktu yang sangat panjang ya dari sejak revolusi industri kalau ini cerita-cerita yang Iya. agak-agak Ya. panjang ya dan sampai ke sini gitu ya ternyata kita tuh nggak pernah mau mengoreksi atau berhenti sedikit saja untuk melihat sebenarnya dampak dari pembangunan global ini kayak gimana sih hasilnya apakah berkontribusi positif atau juga punya hasil-hasil yang negatif terhadap keselamatan manusia, terhadap kesehatan kita dan seterusnya. Hanya pandemi yang berhasil setidaknya mengurangi sedikit gitu ya kita untuk bergerak atau mengurangi apa namanya roda eksploitasi sumber daya alam itu berhenti sejenak gitu. Itu pun di banyak tempat masih tetap eksploitasi sumber daya alam itu terjadi atau dilakukan. Jadi krisis iklim itu karena ekses dari tadi ya dari pembangunan tadi. Nah, salah satu sumber emisi kita gitu Indonesia ini salah satu yang berkontribusi terhadap krisis iklim global dari emisi yang dihasilkan. Dan yang terbesar itu adalah dari land use and land use change dan deforestasi
Jadi dari alih fungsi lahan dan deforestasi. Dan kalau pengurangan hutan. kita iya, dan secara global apa namanya land use change ini salah satunya adalah peternakan skala besar ya, dan itu yang berkontribusi. Dan kalau dari angka total emisi dari makanan yang dihasilkan gitu, yang menghasilkan emisi itu kurang lebih 30%, termasuk tentu saja dari susu dan lainnya dari daging gitu ya. Dan yang lain tentu saja ada soal kebakaran hutan dan lahan di kita yang berkontribusi bagi emisi global ya, dan kemudian juga yang lainnya ada di sektor energi. Untuk sektor energi kita tahu misalnya tadi di diskusi yang lalu Caca misalnya menyinggung soal tadi dalam konteks produksi susu formula misalnya itu membutuhkan energi yang sangat besar gitu. Karena setidaknya membutuhkan pemanasan sampai 70 derajat gitu ya. Dan ini apalagi di Indonesia sokongan energi kita itu sumbernya banyak berasal dari energi kotor, batu bara. Yang rezim fosil ya. Rezim fosil, dan itu tentu saja penyumbang salah satu penyumbang terbesar dari krisis iklim. Nah, ini yang apa namanya yang menjadi catatan buat kita. Dan ini memang tidak lepas dari apa namanya dari kebijakan tadi ya. Kalau ngomongnya kita bicara soal kebijakan, tentu saja kebijakan ekonomi dan politik kita itu berkontribusi terhadap krisis iklim, dan dampaknya dialami atau dirasakan oleh masyarakat gitu. Dan tentu saja bagi kelompok rentan misalnya seperti perempuan dan anak-anak gitu. Nah, ini sudah dampak turunannya. Jadi krisis pangan, krisis air, krisis energi itu adalah turunan dari krisis yang diakibatkan tadi dari masifnya eksploitasi sumber daya alam. Dan tentu saja dorongan kita adalah bagaimana komitmen pemerintah kan untuk menyelamatkan iklim global, dan bagaimana kontribusi Indonesia gitu ya untuk bisa berkontribusi menyelamatkan iklim gitu. Dorongan karena Walhi organisasi advokasi, dorongan kami memang lebih banyak porsinya di struktural, jadi di kebijakan negara gitu. Benar, meskipun tentu saja mungkin ini juga ini kita lakukan juga lewat misalnya yang lain pendidikan di tingkat komunitas. Jadi membangun public awareness misalnya tadi bagaimana sebenarnya kita bisa menyelamatkan bumi atau menyelamatkan iklim dengan praktik-praktik individu-individu. Tapi itu nggak cukup. Buat kita itu nggak cukup. Jadi misalnya kalau kita mendorong atau kita mensupport ibu menyusui gitu, itu sudah sebuah gerakan yang sangat baik. Tapi kita mesti mendorong agar ada kebijakan struktural yang memaksa negara untuk bisa memberikan jaminan misalnya bagi ibu menyusui untuk tetap bisa menyusui dan ya karena tadi ya kontribusi untuk penyelamatan iklim begitu besar. Itu tadi cuma di ranah individu gitu. Kontribusinya tentu penting, tapi tanpa dukungan dari struktural, dari kebijakan, itu tindakan individu jadi agak nggak berarti jadinya gitu ya. Kurang kuat gitu ya Kak ya. Kurang kuat gitu, karena misalnya kita misalnya ibu menyusui gitu ya, sudah punya effort yang besar dan termasuk tentu saja komunitas-komunitasnya. Tapi izin-izin tetap diberikan misalnya untuk tanpa pernah ada evaluasi, tanpa pernah ada review perizinan terhadap semua praktik industri eksploitatif ya, termasuk yang semakin melanggengkan alih fungsi lahan gitu. Nah, ini kan juga jadi kayak nggak ada artinya gitu. Effort luar biasa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, oleh komunitas-komunitas. Nah, ini menjadi penting kita mendorong agar kebijakan pemerintah juga berpihak kepada
lingkungan hidup, bagaimana mendorong agar tetap punya komitmen iklim. Ini Presiden kan sudah berkomitmen ya di tingkat global bahwa Indonesia punya komitmen untuk menurunkan emisi gitu. Emisi, ya. Ya, dan 29% dari sektor alih fungsi lahan dan deforestasi, juga dari sektor energi. Nah, kemudian kan pertanyaannya di tingkat implementasinya bagaimana gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan buat pemerintah Indonesia, dan tentu saja di tingkat publik kan tentu apa yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa berkontribusi menyelamatkan iklim. Nah, yang di tingkat individu tentu kita melihat misalnya ecological footprint kita dari setiap apa yang kita konsumsi itu berapa sih, dan kemudian sejauh mana kita bisa membuat satu panduan ya kebijakan di tingkat kita gitu ya. Itu mungkin yang disebut dengan kebijaksanaan dalam mengkonsumsi gitu. Bijak berkonsumsi itu saya kira juga menjadi kontribusi dari warga. Tapi kembali lagi bahwa yang terpenting dan ini yang utama sebenarnya adalah bagaimana memastikan yang strukturalnya ini nih gitu, komitmennya pemerintah. Termasuk tadi komitmennya untuk ibu menyusui seperti apa, tentu turunannya sampai di tingkat ibu yang bekerja misalnya. Nah, aturan di ketenaga kerjaan seperti apa gitu. Itu antara lain turunan-turunannya tentu saja. Nah, itu sih Kak sebagai pengantar ya. Yang mungkin nanti bisa kita kembangkan dari proses diskusi ya, ngobrol-ngobrol. Ya, silakan teman-teman. Ini saya lihat dari Jember, dari Pemalang, kemudian dari Semarang. Ini sudah banyak yang bergabung. Dari Jogja juga ada yang bergabung. Silakan kalau teman-teman yang sudah bergabung, sahabat Selasti yang sudah bergabung, ingin meramaikan diskusi atau ingin ada yang ditanyakan, dikomentari, silakan dituliskan di tempat komen. Nanti akan kita baca bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Nah, kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Alin, itu selama ini memang proses advokasi yang dilakukan oleh Gerakan Menyusui. Nah, ini dari Mojokerto juga langsung unjuk tangan nih, Mojokerto hadir. Nah, advokasi untuk Gerakan Menyusui itu memang kerja-kerja advokasi kan selalu menyasar di 3 aras begitu ya Kak ya. Melihat apakah ada kebijakannya. Kalau sudah ada kebijakannya, seperti apa isi kebijakannya begitu kan. Kemudian di tingkat pelaksanaannya bagaimana. Kemudian di tingkat perubahan kultur di masyarakatnya bagaimana. Nah, linkage antara Gerakan Menyusui dengan gerakan lingkungan sebetulnya sudah mulai nampak gitu ya Kak ya, dengan adanya kampanye Pekan Menyusui Dunia tahun ini yang mengangkat tema spesifik keterkaitan menyusui dengan lingkungan. Kalau tadi Kak Alin menyebutkan beberapa kebijakan begitu ya, di spesifik untuk Gerakan Menyusui itu sebetulnya ada Kak kebijakan-kebijakan yang mendorong atau memberikan dukungan kepada para perempuan untuk memilih menyusui. Ada undang-undang kesehatan, ada Permenkesnya, kemudian ada SKB atau surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Menek PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi memang belum dengan menteri-menteri yang lain. Sebetulnya penting juga kan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan begitu. Nah, di tingkat kebijakannya ada, kemudian di tingkat masyarakat ada gerakan-gerakan bottom up yang berupaya untuk semakin mendukung gerakan ibu menyusui. Di tingkat tengah struktural pelaksanaan ini juga ada kebijakannya, tetapi selalu seperti yang kita lihat bagaimana implementasinya, siapa yang memonitoring, kemana pelaporan, kemana abuse-nya itu dilaporkan begitu. Ini selalu terjadi lubang begitu di sana. Termasuk juga dengan tadi kalau Kak Alin mengatakan industri, kami juga menemui yang seperti itu Kak. Jadi Indonesia itu mengikuti kode internasional atau kesepakatan internasional tentang pemasaran pengganti ASI gitu, pemasaran produk pengganti ASI. Ini hanya berupa kode Kak, sehingga tekanannya secara hukum begitu tentu kurang kuat ya, karena kita nggak meratifikasi, tidak melakukan ratifikasi apapun begitu.
Belum. Jadi hanya kode-kode internasional, hanya kesepakatan internasional. Sehingga kalau Kak Alin mengamati kekerasan atau abuse-nya terhadap tidak hanya terhadap lingkungan, bahkan Ya, terhadap manusianya pun, terhadap bayinya pun, terhadap perempuannya pun masih sangat kuat begitu. Kalau kita amati iklan-iklannya ya, kan, ya, iklan-iklan formula kan ini masih kepentingan industrinya masih sangat kuat. ya, Sehingga seperti benar. tadi yang Kak Alin katakan, memang lubangnya masih besar untuk advokasi gerakan menyusui, apalagi dikaitkan dengan Ya, perspektif lingkungan. ya. Em, saya kira memang menarik ya. Pertama untuk saya ngomongin dulu soal kelembagaan di pemerintah ya, terutama Ya, terkait dengan isu lingkungan hidupnya gitu. ya, Mungkin menjadi penting untuk kita bisa sama-sama mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil bagian dari inisiatif ya, keluarga yang mendukung ibu menyusui untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyelamatkan iklim. Karena kita tahu ya, ego sektoral di pemerintahan kita juga kuat. Nah, dan ya, ya, apa namanya, KLHK sendiri kan Ibu Menteri sepengetahuan saya gitu ya, dalam satu pertemuan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung pengarus utamaan gender di kementeriannya, dan tentu saja akan berkomunikasi dengan antara lain KPPA gitu ya. Nah mungkin ini bisa, tapi saya belum tahu ya kalau dengan kesehatan gimana dan seterusnya. Tapi ya, ini modal saya kira apa namanya bagi kita untuk bisa sama-sama menyampaikan ini atau menyuarakan ini gitu di ya, kementerian lain gitu ya, karena memang real kok gitu, angka-angkanya kan udah real banget ya, angka ya, bahkan gitu kalau kita mendukung ibu menyusui 6 bulan saja gitu ya, itu berkontribusi untuk menyerap karbon, CO2, menyerap emisi itu sampai 93 sampai 153 kilogram CO2 gitu, ton ya, ya. CO2. Artinya itu sebenarnya Banyak sumbang banget. besar Ya, banget gitu ya kalau kita mendukung untuk gerakan menyusui itu 6 bulan, apalagi bisa sampai 2 tahun gitu dua ya. tahun. Ya, Dan tentu saja ini kontribusi besar, dan kontribusi ini kan harus diakui gitu. Bentuk ya, pengakuan dari pemerintah itu ya lewat kebijakan gitu ya, mendukung agar ibu menyusui itu bisa lebih nyaman dan seterusnya, atau yaitu tadi edukasi-edukasi di publik, tapi yang dilakukan oleh pemerintah bukan yang dilakukan oleh komunitas. Komunitas tentu saja ya. itu udah otomatis lah ya menggerakkan itu, tapi pemerintahnya sendiri membangun edukasi-edukasi gitu. Saya kira ini menjadi penting, termasuk sebenarnya apa namanya law enforcement ke industri gitu. Ini kan Ya. tugasnya pemerintah ya. Kita ini JSO-nya nggak bisa, nggak punya kewenangan menjangkau sampai ke sana. Paling banter kita ngelaporin gitu ya ke pemerintah, atau kalau yang sudah diratifikasi di internasional kita laporin ke PBB gitu, ke UN. Ya. Tapi di luar itu kan kita nggak bisa melakukan penindakan hukum gitu, nggak bisa law Ya. enforcement ke industri yang bandel, yang nakal gitu ya, atau yang tidak mendukung apa namanya gerakan menyusui, misalnya di perkantoran atau di pabrik gitu ya. Nah, Ya. nah ini tugasnya pemerintah untuk law enforcement gitu. Nah, ini memang PR banget, tapi saya yakin ya kalau gerakannya dilakukan secara bersama-sama, jadi mulai, saya kira makanya menarik gitu ya, tema tema untuk pekan menyusui ini kan bicara isunya, temanya adalah menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan bumi gitu, Ya. dan Ya. ini kita bicara ini loh, hak generasi hari ini dan generasi yang akan datang Ya gitu. akan datang. Iya. Nah, dan menariknya yang khusus, yang spesifik dari gerakan lingkungan hidup adalah dia bukan hanya bicara generasi yang hari ini, tapi yang kita perjuangkan adalah hak generasi yang akan datang. Bahkan Iya, kami betul. di Walhi sendiri mencoba untuk mengusung atau membangun diskursus generasi yang akan datang itu bisa menjadi subjek hukum. Jadi bisa menggugat Hmm. pemerintah kalau pemerintah tidak menjalankan kewajibannya untuk memastikan bumi ini tetap ada dengan aman gitu ya, bersih, sehat untuk anak-anak yang lahir ke depan gitu. Ya. Nah, tadi Kak, kalau apa namanya yang Kak Alin sebutkan sebagai gerakan-gerakan yang
kecil-kecil ada di masyarakat begitu ya, gerakan-gerakan yang individu-individu atau mungkin sekelompok komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Itu sebetulnya kan sudah banyak begitu ya Kak, meski kecil-kecil muncul di berbagai tempat di Indonesia gitu. Nah, kebutuhan untuk apa ya, menjadikan ini sebagai gerakan yang masif, sebagai gerakan yang besar, sebetulnya kan ini sudah jadi modal gitu ya Kak. Cuman memang kan kalau kita lihat kayak di Jogja aja misalnya Kak, cukup sulit untuk kalau kita bicara tentang sampahnya formula misalnya atau kemasannya makanan instan yang bubur instan yang di atas 6 bulan kan sudah mulai makan nih kalau di bawah 6 bulan kan masih ASI, masih cairan, tetapi di atas 6 bulan sudah mulai makan. Nah, untuk makanan ini pun Sentra Laktasi Indonesia dan para ibu yang memilih untuk menyusui itu melakukan gerakan yang cukup butuh effort yang kuat untuk ayo kita makan makanan lokal gitu, makanan yang berbahan dasar pangan lokal gitu. Kalau bisa dimasak sendiri, diolah di rumah sehingga tidak membutuhkan bantuan pabrik yang berulang lagi seperti ceritanya formula gitu. Energi, sampah, emisi karbon gitu kan. Nah, yang ini para perempuan yang memilih untuk menyusui cukup panjang perjuangannya. Tidak hanya berhenti di perjuangan melawan industri formula, tetapi juga melawan industri makanan instan gitu. Kalau kita mau sehingga sampahnya itu banyak sekali gitu sampahnya. Nah, sebentar Kak Ma. Ini tadi saya mau ngomongin sampah, tetapi ini ada pertanyaan yang masuk. Saya khawatir nanti kegulung. Bagaimana membuat gerakan penyadaran ini masif dan struktur? Karena masyarakat Indonesia boleh dibilang masih disibukkan dengan dirinya. Belum cukup banyak berpikir ke arah lingkungan. Ini salah satu sahabat Selasi dari Fajar Triwaluyanti. Bagaimana ini Kak membuat gerakan penyadarannya? Mungkin selama ini dari pengalaman Walhi ya, yang punya pengalaman untuk membuat edukasi, kampanye, gerakan yang masif dan terstruktur. Karena kalau ngomongin ASI memang butuh juga, menyusui, butuh juga nih Kak gerakan yang masif dan terstruktur gitu, untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sabar ya, tapi pasti akan sabar. Jadi saya cerita berdasarkan pengalaman advokasi kami aja ya. Nanti mungkin ya, bisa jadi bisa replikasi atau bagaimana memodifikasi gerakan advokasi apa justru sama-sama bangun aliansinya ya. Maksudnya gerakannya ini menjadi gerakan besar. Iya, penting ini. Jadi memang gini. Problem utamanya adalah kita di antara isu lingkungan hidup dengan isu ekonomi itu sering dibenturkan, gitu ya. Atau kalau di tingkat masyarakat itu sering dibenturkan dengan urusan perut, gitu. Jadi selalu bilang gini, aduh ntar dulu deh ngomongin lingkungan, ini ini aja masih banyak orang nggak bisa makan, gitu ya. Dan masalahnya ngomong itu adalah elit politik, gitu ya. Pejabat pemerintah yang sebenarnya yang udah nggak punya urusan perut gitu ya. Iya, nggak punya urusan perut, jadi sering dikotomiskan itu. Padahal sebenarnya nggak bisa dikotomiskan karena ya kan alasannya growth, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu nggak mungkin dibangun dari lingkungan yang rusak. Gitu. Itu satu ya, itu satu hal. Kedua, kalau kita menyelamatkan lingkungan itu sebenarnya ekonomi kita akan selamat gitu, atau kalau kita menyelamatkan lingkungan kita berkontribusi untuk ekonomi. Misalnya beginilah contoh yang paling sederhana, yang paling sederhana mungkin tapi berat. Ibu menyusui itu kan bisa menghemat berapa banyak secara ekonomi ya, gitu kan. Itu kontribusinya secara ekonomi, tapi pernah dihitung nggak sih itu sebagai kontribusi keluarga ketika ketika dia menyusui? Harusnya kan dihitung, tapi politik anggaran kita kan nggak begitu. Yang namanya ya itu biaya lingkungan itu memang jadi biaya eksternal gitu ya, tidak pernah dihitung dalam logika APBN kita gitu loh, bahwa itu adalah kontribusi masyarakat ketika menyelamatkan lingkungan. Atau ketika ada bencana kita bahu-membahu gitu, itu nggak dihitung. Jadi pertama bagaimana kita menghancurkan mitos itu, kan itu mitos ya, mitos bahwa itu tadi ya, urusan ekonomi dulu, lingkungan belakangan. Padahal
itu saling terkait. Lingkungan hidup yang rusak, ekonomi nggak mungkin bisa terbangun gitu. Nah, gerakannya saya kira memang harus di semua lini, dan ini harus barengan kan. Nggak bisa, oke, satu-satu edukasi dulu ke publik gitu. Karena publik itu kan mencontoh ya, mencontoh elitnya. Kalau elitnya di Senayan berantem mulu, ya publiknya akan meniru gitu loh ya. Kayak sekarang lah, kalau di pandemi ini pemerintahnya nggak disiplin pakai masker gitu, Iya. ya jangan menyalahkan masyarakatnya gitu. Dan biasanya kan yang disalahin selalu masyarakat menengah ke bawah gitu ya, masyarakatnya nih nggak disiplin dan seterusnya. Jadi Padahal yang di TV juga pejabatnya nggak pakai masker tuh. ya itu dia, makanya pejabatnya yang begitu ya pasti akan dicontoh gitu. Jadi Ya. tentu gerakannya harus selain gerakan kultural yang itu, dan itu dilakukan oleh masyarakat, oleh komunitas-komunitas, ya gerakan strukturalnya di pemerintah, dan ini mungkin bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi yang sentral laktasi udah melakukan, tapi mungkin perlu menggandeng lebih banyak lagi untuk bisa Ya. bersuara gitu. Itu Ya. antara lain sih. Nah gini, karena pengalaman kami gini, isu moratorium nebang hutan dan moratorium perkebunan sawit sebagai salah satu sektor yang berkontribusi bagi deforestasi. Walhi menyuarakan itu dari sejak tahun 2000-an, 2098, dari tahun 98 sampai 2000 ya. Oke. Baru di buy-in oleh pemerintah itu di periodenya SBY. Jadi bayangin berapa tahun itu. Lama banget, 15 kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, kurang lebih 15 tahun. Tapi kita terus menyuarakan itu gitu ya. Jadi dan semakin banyak orang yang menyuarakan, ya mungkin akan panjang waktunya, tapi ya terus disuarakan akan nanti sampai di satu keberhasilan gitu. Meskipun ya keberhasilannya juga masih di permukaan ya, baru diadopsi aja istilahnya, itu pun panjang. Cuma maksud saya memang ini nggak bisa instan. Apalagi kan gini, sistem ekonomi kapitalisme itu kan memang menggunakan dengan sangat baik tangan negara, dan kemudian mengontrol tubuh ya, termasuk tubuh perempuan gitu ya. Tubuh perempuan. Yang lebih besar tubuh perempuan, baik dia sebagai buruhnya maupun kita sebagai konsumennya. Lewat yaitu iklan-iklan yang ada di banyak media gitu ya. Kalau hidup modern itu instan, maka nggak cukup waktu untuk bisa menyusui, pakai yang instan dan seterusnya. Dan itu konstruksi itu kan dijejalin ya gitu. Nah mungkin ini juga bagian dari bagaimana pelan-pelan edukasinya juga diarahkan ke sana gitu, karena memang kayak udah masuk ke sum-sum kita kan. Jadi kita sendiri harus belajar juga bijak tadi, mengkritisi gitu dari apa yang kita konsumsi, karena memang pasar menggunakan tubuh kita gitu untuk itu tadi melanggengkan industrinya gitu. Termasuk sampai-sampai yang kelihatan aneh tuh yang memilih menyusui gitu Kak. Jadi yang justru yang memilih untuk tidak menyusui itu yang normalnya gitu. sehingga ketika misalnya kita di antrian rumah sakit atau di antrian puskesmas mau mengeluarkan payudara untuk menyusui, untuk memberi makan bayi kita aja, yang bingung, yang malu, yang segala macam lah, sehingga kemudian akhirnya menjadi dikooptasi lagi oleh pasar dengan berbagai produk untuk menyamankan ibu menyusui di tempat umum. Padahal kan itu memberi makan gitu, hal yang wajar, hal yang lumrah gitu ya. Dan harusnya kan disupport oleh negara untuk bisa mastiin itu ya. Maksudnya memastikan ruang yang memang aman dan nyaman, dan kemudian juga publik juga jadi biasa gitu. Saya ini banget ya, senang banget misalnya kalau contohnya jadi di luar negeri ya, karena kita belum melihat yang contoh di dalam negeri, misalnya anggota parlemen bawa anaknya sidang menyusuin, dan orang nggak menganggap itu sesuatu yang mesti tabu gitu ya. Tabu gitu. Itu menurut saya itu ya harusnya begitu gitu loh. Ya kan, karena itu tadi kita kasih makan anak kita gitu. Iya. Nah, wah ini tadi yang tanya udah kasih komen nih Kak. Yang tanya sahabat Selasi Fajar Triwaluyanti, katanya wah keren pola pikir Kak Alin.
mesti mesti lebih banyak mencetak keahlian yang lain ya, apa Mbak Fajar ya. Fajar ini Jadi usianya berapa ya kalau dia masih muda ya? Maksudnya apa kayaknya penting banget untuk ngajak anak muda juga menyuarakan ini ya, apa sama-sama ya, menyelamatkan bumi, terus juga mendukung ibu menyusui gitu. Saya kira anak muda ini jadi tulang punggung gerakan sosial deh gitu. iya iya benar. Makanya di Instagram Kak. Kalau nggak di Benar, Instagram nanti nggak kena anak muda. benar-benar. Saya aja nih udah gaul ya sama Kita yang udah jadul nih Kak. boomers ya. Generasi boomers ini memang penghasil masalah. Termasuk penghasil sampah nih. Jadi intinya kan nggak bisa eksklusif gerakannya, mesti berjejaring, harus bikin network, mesti bergandengan tangan dengan sebanyak mungkin teman, sebanyak mungkin organisasi, bahkan organisasi yang kelihatannya kayaknya di permukaannya tuh nggak nyambung banget lah sama isu menyusui gitu ya. Ternyata punya dukungan yang besar gitu. Ada banyak hal lah yang sebetulnya perlu oleh Selasi, oleh teman-teman yang bekerja untuk mengkampanyekan mendukung menyusui itu perlu membuka diri untuk bergandengan tangan. Ini makanya kesempatan untuk ngobrol dengan Walhi, kita senang banget ketika Kak Alin bersedia gitu. Karena selama ini kan mungkin mikirnya itu kalau ngomongin ASI itu ngomongin saya menyusui itu yang penting anak saya sehat, saya segera pulih gitu kan dari melahirkan. Saya waktu menyusui juga nggak mikir tuh Kak, nggak mikirin apakah saya meninggalkan sampah, apalagi sampai ke jejak karbon, sampai ke emisi gitu. Wah, kayaknya jauh banget gitu. Jauh ya. Padahal itu harian ya. Itu ada problem harian, itu aktivitas harian yang kita lakukan. Ya saya kira kan memang semuanya gini. Ini yang agak menarik dari isu lingkungan. Kita ini kayak kayak berjarak dengan krisis. Ya, misalnya kalau ada masalah kebakaran hutan dan lahan, itu jauh ya di Kalimantan dan Sumatera, kita nggak cuek aja. Padahal alih fungsi lahannya itu untuk itu tadi yang produknya kita konsumsi gitu loh. Nah, jadi kita tuh kayak berjarak dengan krisis gitu. Padahal ya kita berkontribusi juga gitu dari ecological footprint. Dan gini, salah satunya kan pasar biasanya atau industri itu biasanya takut ya sama konsumen. Saya nggak tahu nih kalau di gerakan menyusui gitu ya, sejauh mana industri itu takut dengan gerakan konsumen. Jadi mungkin juga mesti kalau di lingkungan gitu ya, beberapa kawan-kawan itu kan memilih strategi kampanyenya dengan boykot gitu atau protes ke industri karena yang bisa menghentikan atau setidaknya mengerem gitu praktik buruk mereka itu kalau pasokan uangnya di stop gitu atau dipertanyakan gitu. Iya, memang ada Kak satu industri dairy product yang besar di seluruh dunia, MNCs gitu ya, TNCs bahkan itu memang ada yang diboykot oleh ibu menyusui, tetapi juga ini bukan gerakan yang berdiri sendiri, ini juga gerakan yang bersama-sama dengan para aktivis lingkungan karena itu terkait dengan sawit sebetulnya, tetapi produknya ternyata menyentuh ke ibu menyusui juga, bahkan mereka melakukan kampanye dan promosi yang sangat masif untuk produk mereka yang berupa formula bubuk, salah satunya formula bubuk gitu. Tapi memang tidak berdiri sendiri, disuarakan oleh ibu menyusui. Benar, itu makanya tadi ya, jadi penting nih gerakan bersama-sama, mungkin bareng-bareng bareng-bareng gitu. Mungkin juga gerakan lingkungan perlu dikasih asupan itu tadi ya, kalau di Indonesia berapa sih angka ibu menyusui, kemudian apa tantangannya dan seterusnya, tantangan strukturalnya, kulturalnya, dan bagaimana kondisi pasarnya gitu. Apakah juga sama polanya dengan industri ekstraktif lain ya? Yang lain, ya betul. Karena kalau mereka kan udah konsolidasi tuh ya, industri ini ya tadi lah kan, ternyata mereka juga pasok untuk dairy sektor gitu. Ya. Mereka punya forumnya Kak, sesama produsen punya forumnya, sementara kita sesama konsumen. Kalau kita nggak mau menyebut diri kita korban lah ya. Iya benar.
Ya. Itu kita memang tadi ya mesti punya jejaring yang sangat kuat untuk bisa dalam konteks tadi menyelamatkan bumi, bahkan menyelamatkan generasi setelah kita gitu, anak-anak kita, bahkan cucu kita gitu ya. Berpikirnya jangka panjang ke depan gitu ya. Nah, tadi komentar saya yang terpotong, saya kembalikan ke masalah sampah tadi Kak, dari ASI dan pengganti ASI dan MPASI, makanan pendamping ASI yang sudah 6 bulan itu kan juga tadi ya atas nama kehidupan modern yang serba instan gitu. Bayangannya repot banget Kak, mau nyiapin bubur bayi gitu ya. Nah ini juga ternyata menghasilkan sampah yang tidak sedikit, menghasilkan sampah yang cukup banyak gitu. Ibu-ibu yang suka curhat ke saya gitu, yang punya kesulitan atau punya tantangan dalam menyusui itu. Untuk anak yang bayi yang umur 3 bulan aja, dalam sebulan itu butuh sekitar 3 sampai 4 kilo formula bubuk. Itu artinya kalau dia belanja formulanya pakai yang kemasan karton 800 gram itu sekitar 5 karton tuh Kak. Itu baru kardusnya. Belum di dalamnya ada aluminium foilnya. Nah ini kemarin dihitung-hitung kalau dia sampai 2 tahun menyusui, 2 tahun menggunakan itu bisa menghasilkan sampah itu sampai 6 ekor, seukuran 6 ekor gajah besar gitu ya. Nah ini kan permasalahan yang tidak sederhana. Tetapi kalau dalam skup yang rumah tangga itu ibu saya misalnya saya pengguna produk seperti itu, saya akan beralasan gampang dibakar aja kan sudah tidak menghasilkan sampah gitu kan. Kayaknya masalah selesai gitu loh Kak. Benar. Apalagi apalagi iya, nah itu kan sebetulnya menimbulkan permasalahan baru yang nggak kelihatan atau nggak disadari gitu. Apalagi tadi kalau Kak Alin menyebut peran negara, dalam hal ini peran pemerintah daerah misalnya, pemerintah provinsi misalnya, itu di Jogja aja kalau kita mau mencari tempat pengelolaan sampah yang bisa didaur ulang seperti itu masih sulit Kak untuk mencari yang disediakan oleh negara. Jadi pasti inisiatif-inisiatif lokal. Nah, kelemahan inisiatif lokal tentu promosinya itu nggak meluas kan Kak, hanya dikenal oleh jaringannya begitu. Itu juga jadi tantangan tersendiri buat mengelola sampah tadi Kak. Memang betul bahwa kita berharap dari peran negara, tetapi memang perlu ini ya Kak ya, perlu jawilan yang perlu mengkitik-kitik pemerintahnya atau negaranya tuh kayaknya memang nggak cukup dikitik-kitik gitu, harus dicubit gitu. Iya, nah sampah itu jadi satu soal sendiri ya, apalagi di kota-kota ya. Sampah itu memang jadi problem yang nyata gitu. Apalagi kayak Jakarta itu kan setidaknya setiap hari 6.500-an ton sampah yang ya nggak sampai sekarang memang nggak, kita bisa bilang itu belum diolah gitu, masih dibuang open dumping dan seterusnya. Ada mau pakai teknologi insenerator yang itu berbahaya banget buat lingkungan, dan bukan cuma buat lingkungan tapi juga buat keselamatan manusia dan terutama warga, dan terutama buat kelompok rentan ya seperti perempuan dan anak-anak. Itu bahaya juga dari kalau sampahnya menggunakan dibakar ya, insenerator gitu. Nah, belum lagi dari batu bara yang digunakan untuk, jadi dia tuh kayak lingkaran setan. Lingkaran setan ya. Udah putus-putus karena bakarnya pakai batu bara fosil fuel yang bongkar alam dan seterusnya gitu. Nah, memang gerakan edukasi di publik untuk zero waste itu jadi penting, dan itu sudah dilakukan kan. Banyak komunitas sudah melakukan maksudnya. Tinggal bagaimana justru sebenarnya kan kalau komunitasnya sudah melakukan, pemerintah itu cuma datang, cuma hadir, negara hadir itu hanya memfasilitasi.
atau di Iya, iya, level yang mana dia masih ada gapnya, masih kosong gitu. Jadi iya. sebenarnya lebih mudah harusnya ya. Atau scaling Karena up gitu ya, scaling up yang benar. sudah ada gitu ya. Kalau itu pakai logika kita. Cuma kan yang dari semua cerita ini kan ada hal satu, terutama ya, ini mungkin isunya agak kejauhan nih jadinya. Tapi saya mau mention sedikit aja soal isu apa korupsi di sektor sumber daya alam, termasuk apa Ya, namanya sektor yang lain ya, turunannya itu kan memang ya, jadi satu tantangan sendiri, mafia-mafia yang ada di ya. apa yang selama ini bermain dan nyaman gitu ya dalam konteks Hmm, urusan pengelolaan sampah gitu, itu juga ternyata nggak kecil gitu, hmm, sehingga benturan-benturannya nih jadi dalam konteks kebijakan gitu, keseriusan pemerintah tentu apa dipertanyakan, karena nggak bener ya, yang saya tadi bilang ya, nggak cukup di tingkat komunitas atau di tingkat individu kita melakukan, karena problemnya problem struktural. Nah, ya, ya. apalagi melihat problem lingkungan itu problem struktural, dia bukan hanya problem soal kesadaran orang Kesadaran gitu, masyarakat, ya, kesadaran masyarakat gitu, tapi kan ya, selalu diarahkannya ke situ, dan sebagian itu pasti dituduhkan pada kelas menengah ke bawah iya, ya. iya. Nah, itu apa namanya ya, kayak sasetan-sasetan itu kan kemasannya semakin kecil Semakin gitu, kecil, ya. dan Itu mengatasnamakan. menyasar, iya, menyasar yang menengah ke bawah sebetulnya. Benar gitu, menyasar, Ya, tapi ya kan karena itu subsidi ekonomi harusnya diarahkan ke menengah ke bawah dan bisa memastikan bagaimana misalnya ibu bisa menyusui gitu, dapat asupan ya, gizi yang cukup dan seterusnya. Di situ kan peran ya, negara. Tapi pasar ya. menangkap itu, jadi gini ya, yang menarik selalu pasar menangkap setiap krisis itu jadi peluang gitu. Padahal Betul, betul. ini kan krisis ya, ada krisis iklim, mereka pakai green, pakai kemasannya green economy, tapi sebenarnya sedang membajak isu lingkungan untuk kepentingan mereka gitu, Pasar, kepentingan ekonomi pasar mereka, gitu. ya. Kalau ada masalah tinggal kasih CSR selesai, gitu, dianggapnya selesai. Betul, Padahal tanggung jawabnya itu nggak putus gitu, nggak boleh putus hanya karena dia memberikan CSR, apalagi CSR itu kan kewajiban ya gitu. Nah ya, itu apa namanya seringkali begitu. Itu Mbak. ya. Bahkan dalam kondisi bencana pun juga seperti itu, Kak. Kayak misalnya kemarin lah ya, di Palu, di Lombok, di DKI ketika banjir, begitu ya. Dalam kondisi bencana kan sering kesulitan air bersih gitu. Bantuan Benar. yang masuk pun wujudnya formula gitu, yang butuh Formula. air bersih, butuh air Padahal bersih untuk mengolahnya. dan apa namanya ya itu ya, semua bantuan-bantuan kan diarahkan pada produk-produk instan ya. Padahal kan Ya, ya. dan kemudian selalu diasumsikan itu yang paling mudah gitu loh. Jadi Mm-mm. sebenarnya tuh nggak mau capek gitu ya. Ngambil yang simpelnya gitu, nggak mau capek. Jadi semua di drop instan gitu ya. Jadi yang Ya, diuntungkan lagi-lagi pasar gitu, industri. iya. Dan kalau tadi seperti yang dimention sama Kak Alin tentang kebijakan, tentang perlindungan, tentang korupsi, otomatis ini nggak bisa lepas dari political will ya Kak ya. Kalau seperti ini jadinya memang kerjanya jadi kayaknya hanya mendukung ibu menyusui atau kayaknya hanya perilaku membuang sampah gitu. Tapi sebetulnya ini satu kerja besar yang nggak bisa Ya. dilakukan sendirian dan memang harus berjejaring, bahkan berjejaring dengan teman atau organisasi lain yang kayaknya kelihatannya tuh nggak nyambung gitu ya. Nyambung Tapi ya. ternyata Ya, ya. Ya kayak kami lah ya di gerakan lingkungan itu menjadi penting untuk tentu kalau apa membangun kerja bareng dengan teman-teman serikat tani kan, udah sering ya serikat tani buruh gitu, tapi dengan teman-teman gerakan ibu menyusui mungkin belum banyak untuk sama-sama menyuarakan isu ini ya. Kemudian kayaknya juga ke depan kita masih sering ngobrol bareng ya kayak untuk penting lebih banget itu. menajamkan ya menyamakan persepsi, menajamkan isunya Benar. gitu ya.
memadamkan isunya. Jadi memang nggak sempit melihat persoalannya. Dan kemudian ini kan yang paling penting ya, menyuarakan ini ke pemerintah gimana, terutama yang lintas sektor gitu loh. Kayak Ya, kalau teman-teman di gerakan ibu menyusui kan mungkin selama ini itu tadi ya banyak di kesehatan, di Kementerian kesehatan, tenaga tenaga kerja, kerja ya, gitu ya, atau mungkin KPPA. Nah, kita ini kan selama ini ya, banyak ngomongnya sama KLHK gitu. Nah, ini gimana bisa juga mungkin bisa masuk isu apa mendukung ibu menyusui justru lewat KLHK gitu. iya, Karena iya, gerakan dan bisa kita lingkungan. hitung gitu ya. Kita mungkin kasih inputnya kira-kira itu tadi. Sebenarnya hitungannya udah ada ya. British Ada, ya British Health udah merilis jurnal kan yang isinya sebenarnya bagaimana kontribusi tadi ya 6 bulan saja menyusui itu bisa menyerap karbon. Sebenarnya ya, dan pemerintah Indonesia tuh kalau hitung-hitungan nyerap karbon itu cepat bisa diambilnya bisa ditangkapnya gitu ya. Eh, jadi itu sebenarnya bagaimana perempuan, bagaimana keluarga berkontribusi gitu untuk menyelamatkan iklim, menyerap karbon, menyimpan karbon CO2 sampai sekian ton gitu ya. ya, Andainya pemerintah kemudian bisa mengalokasikan politik anggarannya untuk mendukung ibu menyusui gitu loh. Kan bisa ya, yang dalam, ya, yang dalam ya apa hal lebih luas ternyata juga tidak hanya merupakan bentuk dukungan kepada ibu menyusui, tapi juga kepada gerakan lingkungan ya kayak kepada gerakan bumi yang lebih lingkungan sehat. gitu ya. Ya, Benar, dan kan tidak bisa menggerakkan posyandu kan sebenarnya. betul. Posyandu itu bisa Ya, digerakkan gitu ya. Nah, maksudnya dukungan termasuk dukungan karena dukungan pendanaan itu kenapa jadi penting itu tadi supaya juga tersedia ruang-ruang yang aman buat perempuan bisa menyusui dimanapun dia berada gitu kan. Nah ini kan ya. butuh apa namanya effort dari pemerintah dan politik anggaran harusnya diarahkan ke sana untuk mendukung ibu menyusui. Jangan pasar yang nangkep lagi, jangan industri yang nangkep lagi dengan macam-macam produk baru gitu. Nah, contoh yang mudah adalah hotline. Yang punya hotline untuk keluhan menyusui justru tadi produsen Nah produsen kan formula, bukan dinas kesehatan. itu dia gitu loh Ditangkap pasar lagi. Oke, ditangkap pasar dalam lagi. ditangkap pasar lagi. Oke, dalam 7 menit terakhir, saya akan menyampaikan satu kuis dengan hadiah bantal menyusui dari Sentra Laktasi Indonesia. Silahkan untuk ini buat seru-seruan aja Kak, karena dalam rangka pekan menyusui, jadi mesti ada door prize-nya. Silakan untuk menuliskan di kolom komen, di tempat komen. Karena sore ini kita ngobrol dengan Kak Alin dari Walhi. Tadi sudah sempat saya sebut nih, apa ya, karena yang apa temanya juga tentang tema Pekan Menyusui Dunia tahun ini juga tentang dukung menyusui untuk bumi yang lebih sehat. Saya kepingin teman-teman silakan untuk sahabat selasi silakan untuk menyebutkan atau menuliskan di kolom komen kepanjangan dari Walhi. Nah, kita punya teman baru dari Walhi, silakan di sana dituliskan apa kepanjangan dari Walhi. Tadi udah kenalan soalnya. Ya, Nah, sambil menunggu komen kuis apa namanya muncul, jadi tahun ini kita atau peka atau wabah WHO dan UNICEF di tingkat global di seluruh dunia mengangkat tema tentang uh, support breastfeeding for healthier planet. Jadi memang sangat ada yang sudah masuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dari Ce Puspita. Yang pertama masuk adalah Ce Puspita. Benar ya Kak Alin? Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi mesti lengkap pada Indonesianya. Karena banyak juga yang taunya hanya bilangnya Wahana Lingkungan Hidup. Jadi Wahana Iya Lingkungan benar. Ini Hidup. juga ada nih yang komen Wahana Lingkungan Hidup dari uh, Yani HDR. Nah, jadi yang tadi yang pertamanya nanti silakan untuk yang menyebutkan pertama tadi Ce Puspita untuk DM ke setelah acara ini selesai DM ke akunnya Sentra Laktasi Indonesia untuk pengiriman hadiahnya, pengiriman door prize-nya. Oke, yes katanya. Oke, Kak Alin, 5 menit terakhir kalau ada catatan kritis untuk gerakan menyusui silahkan.
Ya pertama tentu ini isu yang sangat besar gitu ya. Pertama kita masih menempatkan juga bahwa mendapatkan asupan yang sehat itu adalah hak anak gitu ya. Ya. Hak anak dan kemudian juga bisa memberikan apa namanya bisa memberi ibu bisa memberikan asupan yang sehat buat anaknya itu juga adalah hak dia sebagai warga negara, haknya sebagai manusia. Jadi mari menempatkan apa gerakan menyusui ini sebagai sebuah gerakan perjuangan merebut hak atau memperjuangkan Ya. hak asasi gitu. Nah ini tentu saja menjadi penting untuk didukung karena bukan hanya demi apa namanya masa depan anak-anak yang lebih sehat, yang lebih baik, ternyata juga mendukung gerakan ibu menyusui itu berkontribusi luar biasa besarnya terhadap penyelamatan lingkungan hidup, terhadap masa depan bumi gitu ya, terhadap masa depan keselamatan seluruh makhluk hidup gitu. Dan tentu saja kalau bumi ini lebih lestari, lebih baik ke depan, kita akan kembali bisa melihat masa depan anak-anak khususnya anak-anak Indonesia bisa lebih baik atau bisa lebih cerah. Ya. Jadi menekankan bahwa ini adalah gerakan memperjuangkan hak Hak. asasi anak, Ya. hak asasi ibu gitu, hak asasi warga untuk bisa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, bisa mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat gitu karena itu penting banget gerakan lingkungan hidup dan apa juga menjadi penting untuk mulai ya memperluas gerakannya bagi kami juga begitu memperluas gerakan lingkungan hidup dengan menjangkau isu-isu yang mungkin sama ini juga sama ya agak berjarak gitu. Ya. Jadi Ya. terima kasih juga saya sudah diberi kesempatan untuk bisa belajar dari kawan-kawan. Terima kasih banyak Kak Alin untuk ngobrol-ngobrolnya siang ini. Nanti kita sambung lagi untuk tadi penajaman isu supaya kita masing-masing dari kita saling memperkuat begitu ya Kak Alin. Terima Iya. kasih banyak dukungannya untuk gerakan Ibu Menyusui. Nah, Senin depan kita akan bertemu di Zoomasi. Kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari Milawati Sirin, salah satu atlet bahkan juara dunia dari Indonesia untuk para layang. Milawati Sirin akan men-sharingkan pengalamannya sebagai atlet yang dia hadapi dalam tantangan-tantangan yang dia hadapi untuk ketika hamil dan menyusui sambil tetap mengejar prestasinya di tingkat dunia. Nah, Milawati Sirin akan ditemani oleh Dr. Michael, dokter spesialis kesehatan olahraga, yang akan membahas atau memberikan penguatan-penguatan, memberikan informasi-informasi tentang tips-tips juga tentang olahraga sambil hamil, olahraga sambil menyusui, bagaimana trik-trik untuk para atlet. Nah, termasuk kita yang hobi banget olahraga apapun, tetap sehat ketika hamil dan menyusui. Diskusi tentang menyusui untuk para perempuan yang sedang hamil, diskusi olahraga untuk atlet, untuk perempuan yang suka olahraga dan sedang hamil, akan dipandu oleh Rizka Prastista. Rizka ini juga runners, atlet juga. Jadi bakalan seru. Zoomasi di hari Senin, tetap dengan Sentra Laktasi Indonesia. Oke, Kak Alin, terima kasih banyak. Sampai ketemu Ya, lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya. Terima sama-sama. kasih, sahabat Selasi. Sampai Iya. ketemu. Terima kasih, sahabat Selasi, dimanapun berada. Sampai ketemu lagi.